Rumah sakit membeli suplai dalam bentuk rupiah. Namun input cost dari supplier-supplier kita, termasuk perusahaan seperti Kalbe Farma, itu memang USD denominated. Oleh karena itu, jika dari segi cost membaik bagi Kalbe Farma, ini bisa menahan laju kenaikan harga yang dialami oleh rumah sakit. Jadi secara overall, memang cost kita itu dalam bentuk rupiah, meskipun kita ada exposure secara indirectly karena supplier kita, perusahaan obat, memang membeli bahan baku dalam bentuk US dollar. Dan seperti yang juga tadi Anda sampaikan karena exposure indirectly karena memang supplier itu membelinya dari US dollar, kita ketahui juga mungkin Pak Aristo 90% bahan baku obat yang kita ketahui itu tergantung dari impor karena memang berasal dari luar negeri. Nah, apakah dengan sentimen penguatan rupiah ini perusahaan juga akan meningkatkan produksi atau menambah jumlah stok obat atau seperti apa memanfaatkan momentum rupiah yang tengah menguat ini? Pak Aristo. Kalau dari segi rumah sakit, memang kita tidak melakukan stocking secara khusus ya. Namun kalau misalkan kenaikan harga obat itu lebih bisa ditahan, itu akan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Namun bagi supplier kita, mungkin mereka bisa ada strategi-strategi khusus ya untuk menjadi opportunistic dari segi membeli bahan baku di mana waktu dolar sedang dalam keadaan rendah. Secara overall, obat itu memiliki expiration date. Jadi umumnya 2 tahun, oleh karena itu sebenarnya stocking secara masif pun juga tidak praktikal. Hmm. Jadi dalam hal itu stocking kalau untuk perusahaan obat juga tidak praktikal, namun memang ada beragam cara juga untuk memanfaatkan momentum ini. Mungkin karena kita berbicara mengenai industri kesehatan, Pak. Di satu sisi dalam hal juga kita momentum rupiah sedang menguat, kita ketahui juga mungkin sebagai pelaku usaha nilai tukar rupiah tentu saja kan berfluktuasi, Pak Aristo. Nah, jika rupiah kembali melemah, dari kesehatan sendiri, industri kesehatan sendiri, bagaimana strategi perusahaan untuk tetap bisa menjaga cash flow agar tidak boncos ke depannya dengan adanya kemungkinan dan juga kemungkinan sekali untuk rupiah kembali melemah ke depannya. Mungkin dari rumah sakit sendiri, dari industri rumah sakit sendiri seperti apa? Iya, um, dari pengalaman kita, memang ada kejadian di mana untuk alat-alat kesehatan atau equipment yang high end, itu memang price-nya itu didetermine dari uh, being driven by US dollar atau by euro. Jadi memang bagi kita pada saat ini dengan menguatnya rupiah, ini mungkin merupakan momen yang tepat untuk kita melakukan investasi atas equipment-equipment yang high end. Sebabnya kenapa? Sebabnya memang kita belinya secara rupiah, namun rupiah tersebut being driven oleh US dollar. FX rate against US dollar atau against euro. Bagi kita, strategi kita itu umumnya jika kita ada planning untuk membeli equipment yang dengan harga beberapa juta dolar, itu memang kita ada melakukan certain hedging strategi. Sebab dari mulainya project sampai saat di mana kita harus melakukan pembayaran, itu bisa ada jeda sekitar 6 sampai 12 bulan. Dalam hal ini aksi korporasi yang sudah dilakukan dari Hermina sendiri seperti apa Kak? Apa Pak memanfaatkan momentum dari penguatan rupiah yang juga begitu signifikan karena indeks dolar yang melemah. Di satu sisi tadi juga Anda menyebut certain hedging strategy, dalam hal ini industri rumah sakit dapat berinvestasi kepada equipment medikal yang mungkin dirasa juga bisa lebih murah relatively dengan penguatan rupiah yang begitu signifikan. Aksi korporasi saat ini apa Pak yang tengah dilakukan oleh Hermina mungkin? Jadi memang pada saat ini merupakan awal tahun di mana kita membeli peralatan-peralatan medis, termasuk peralatan-peralatan medis yang di-driven oleh FX rate. Jadi memang dengan penguatan rupiah, ini merupakan saat yang tepat bagi kita untuk mengeksekut capital expenditure untuk equipment-equipment tersebut. Nah,
Memang a lot of times bahwa equipment ini comes dengan term of payment karena ada lead time-nya, kemudian ada shipping time-nya, dan term of payment itu bisa berlangsung secara berkala. Jadi jika kita mengetahui kebutuhan mata uang asing, itu kita bisa melakukan pembelian di muka, namun bukan untuk melakukan spekulasi, tapi supaya harga atau budget yang kita anggarkan untuk equipment tersebut tidak menjadi bergerak karena kita telah menfikskan based on FX rate yang Ya. berlaku pada saat ini. Jadi sudah ada penggunaan tersendiri ya Pak, memanfaatkan momentum rupiah menguat, capex juga sudah dilakukan ya Pak ya oleh dari Hermina sendiri. Baik. Nah Pak, dengan kondisi nilai tukar rupiah yang juga menguat dan adanya sentimen dedolarisasi yang juga kita ketahui maraknya penggunaan local currency transaction dan juga lain-lainnya, apakah menurut Anda ini juga menguntungkan bagi perusahaan rumah sakit? Bagi kita ada indirect benefit. Menurut saya itu mungkin bukan immediate cost decrease ya, tapi bisa menahan laju cost increase. Jadi dengan kata lain, banyak equipment atau masih ada certain consumables itu memang berasal dari luar negeri. Dengan adanya penguatan rupiah ini, mungkin harganya dari segi US dollar atau euro itu meningkat, tapi dengan rupiah menguat, harga rupiahnya itu bisa sama. Jadi pandangan saya itu bahwa yes, untuk equipment-equipment yang uh, high capex dengan kata lain several million dollar itu akan memberikan momentum untuk melakukan pembelian pada saat ini dan diikuti dengan pencadangan mata uang asing. Kedua, bagi business as usual untuk obat dan yang lain-lain itu efeknya bisa membantu kenaikan laju harga dan bisa membantu menekan kenaikan inflasi. Baik, jadi indirect benefit ya Pak yang Anda lihat dari penguatan rupiah ini dan juga para maraknya local currency transaction yang juga dilakukan dan mengenai dedolarisasi. Kita akan beralih ke kinerja Pak. Dari Hermina sendiri kita ketahui pandemi dianggap sudah mereda. Kinerja perusahaan rumah sakit, farmasi dinilai Pak telah melewati puncaknya pada masa pandemi. Lalu ke depannya dari Anda sendiri bagaimana strategi perusahaan kesehatan dapat menjaga pertumbuhan ke depannya? Pandemik merupakan one time event ya. Kita memang berharap kita nggak menghadapi pandemi lagi. Pada saat bersamaan memang bisa dilihat bahwa kebutuhan atas jasa kesehatan waktu pandemi itu memang sangat besar. Dan seperti any other business, terjadi operating leverage ketika pasien semua datang pada saat bersamaan. Nah, memang dari 2 tahun tersebut itu menimbulkan commercial benefit yang strengthen kita punya equity base. Secara company kita reinvest dari earning tersebut untuk meningkatkan kapabilitas atas service yang bisa dilakukan oleh Hermina. Jadi seperti kita ketahui banyak sekali pasien Indonesia berobat di luar negeri dan sebabnya kenapa? Sebabnya mereka tidak mendapatkan requirement yang mereka butuhkan di Indonesia. Jadi ini merupakan satu tantangan dan juga opportunity bagi rumah sakit di Indonesia particularly Hermina, untuk meningkatkan kapabilitas dengan melakukan training dan melakukan kelengkapan peralatan. Oleh karena itu, business as usual tetap menunjukkan growth yang sangat positif ya. Jadi dibandingkan 2019, post pandemic di 2022, Hermina itu mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar 35%. Post Memang pandemic masih ya Pak lebih ya? rendah dari ya post pandemic. Jadi memang masih lebih rendah dari 2021, namun secara overall trennya itu continue to be positif.